Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Dan tematik tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, mari simak baik-baik ya. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar menentukan ukuran sudut, kemudian pengaruh gaya terhadap gerak benda, serta pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, benar ya. Gambar tersebut merupakan contoh kegiatan yang menggunakan pengukuran sudut. Nah, tahukah kamu bagaimana cara mengukur sudut? Iya, simak baik-baik ya penjelasannya. Sebelumnya, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan sudut? Iya, benar. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Titik pertemuan dua garis tersebut disebut dengan titik sudut ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak hebat, sekarang coba kamu perhatikan kedua sudut berikut ini. Nah, pada sudut yang pertama, namanya ialah sudut BAC atau sudut CAB, yang dapat ditulis seperti pada gambar ya. Nah, kemudian kaki sudutnya ialah garis AB dan garis AC. Sedangkan titik sudutnya ialah titik sudut A. Kemudian pada sudut yang kedua yaitu nama sudutnya sudut PQR atau sudut RQP yang dapat ditulis seperti pada gambar ya. Adapun kaki sudutnya ialah garis QP dan QR, sedangkan titik sudutnya ialah titik sudut Q. Nah, anak-anak hebat, apakah kamu sudah memahaminya? Nah, selanjutnya, apakah kamu tahu alat ukur untuk mengukur besar sudut? Iya, benar ya. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur. Seperti apa sih bentuknya? Nah, sekarang coba kamu perhatikan ya. Di sana terdapat busur. Nah, adapun bagian-bagiannya ialah terdapat skala 0 atau skala luar, garis alas busur derajat, kemudian titik pusat busur derajat, skala 0 atau skala dalam, serta tepi skala. Nah, itulah bagian-bagian dalam busur ya anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan busur untuk mengukur besar sudut? Ayo perhatikan contoh berikut ini ya. Di sana terdapat sudut membentuk sudut ECD. Nah, untuk mengukurnya terdapat dua langkah ya anak-anak hebat. Untuk langkah pertama, letakkan titik pusat busur di titik C. Kemudian, pastikan garis DC berhimpit dengan garis alas busur. Nah, untuk langkah yang kedua ialah kamu perhatikan angka pada busur derajat yang berhimpit pada garis CE. Jadi, besar sudut ECD adalah 40 derajat. Nah, anak-anak, apakah sekarang kamu memahaminya bagaimana cara menggunakan busur untuk mengukur besar sudut? Iya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, anak-anak hebat, selanjutnya terdapat jenis-jenis sudut. Kira-kira ada berapa jenis ya? Iya, benar ya. Terdapat 4 jenis sudut. Yang pertama ialah sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat.
Kemudian terdapat sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian terdapat sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, yang terakhir ialah sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, anak-anak, seperti itu ya jenis-jenis sudut. Anak-anak, seperti apa sih bentuk keempat jenis-jenis sudut tersebut? Nah, coba kamu perhatikan ya. Di sana terdapat sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Tentunya, keempat sudut tersebut memiliki bentuk-bentuk yang berbeda ya. Ya, baik, anak-anak hebat. Sekarang kamu sudah memahaminya ya tentang pengukuran sudut. Selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Tentukanlah nama dan kaki sudut berdasarkan gambar berikut. Coba kamu tentukan dengan baik-baik ya. Apakah nama sudut tersebut? Dan apakah kaki sudut tersebut? Ya, benar ya. Kamu memang anak hebat. Nah, selanjutnya coba kamu perhatikan lagi gambar berikut ini. Di sana terdapat satu buah segitiga ABC. Coba kamu perhatikan sudut apa saja yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi segitiga ABC. Iya, benar ya. Nah, sekarang tentunya kamu sudah memahami tentang pengukuran sudut. Sekarang yang terakhir, perhatikan contoh berikut ini ya. Di sana terdapat gambar. Nah, coba kamu jawab ya. Ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Kemudian, sudut manakah yang paling besar? Ya, benar ya anak-anak hebat. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya, kita melanjutkan materi ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Coba kamu perhatikan gambar ya. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, benar ya. Kegiatan tersebut menunjukkan salah satu kegiatan petani di sawah, yaitu membajak sawah menggunakan kerbau. Nah, alat bajak sawah tersebut dapat bergerak karena diberikan gaya. Sebelumnya, apakah gaya itu? Iya, benar ya. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Nah, selain membuat benda yang diam menjadi bergerak, gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Sementara, gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Nah, seperti itu ya anak-anak penjelasannya. Ayo anak-anak hebat, sekarang kamu perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan kedua gambar, gambar manakah yang menunjukkan gaya dorongan? Ya, benar. Kemudian, gambar manakah yang menunjukkan gaya tarikan? Iya, benar juga ya. Kemudian, apa yang membedakan keduanya? Apakah kamu tahu? Ya, lalu gerakan mana yang menjauhi tubuh dan gerakan mana yang mendekati tubuh? Ya, benar ya anak-anak hebat. Nah, sekarang kamu sudah memahaminya ya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, aktivitas mana yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan? Di sana terdapat 5 aktivitas ya. Coba kamu sebutkan aktivitas mana yang menunjukkan gaya dorongan? Ya, benar. Sekarang,
aktivitas mana yang menunjukkan gaya tarikan? Ya, benar juga ya anak-anak hebat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Anak-anak, apakah kamu pernah melakukan aktivitas memindahkan benda? Ya, tentunya pernah ya. Nah, perlu kamu ketahui, aktivitas tersebut memanfaatkan gaya otot yang banyak digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Nah, gaya otot tersebut dapat membuat benda yang semula diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Kemudian dapat merubah arah gerak benda dan bentuk benda. Nah, seperti itu ya penjelasannya anak-anak mengenai pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Selanjutnya, apakah kamu tahu aktivitas apa saja yang dipengaruhi oleh gaya otot terhadap gerak benda? Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Apakah kesemua gambar tersebut menunjukkan aktivitas yang dipengaruhi oleh gaya otot? Ya, benar ya anak-anak hebat. Kesemua gambar tersebut menunjukkan aktivitas yang dipengaruhi oleh gaya otot. Di antaranya ialah menendang bola, meraut pensil, memotong kue, menekan plastisin, kemudian mendorong mobil, dan mengetuk pintu. Selain itu, masih banyak aktivitas-aktivitas yang lainnya ya. Nah, anak-anak hebat, apakah sekarang kamu sudah memahaminya? Ya, baik ya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Hari ini kita telah belajar menentukan ukuran sudut, kemudian pengaruh gaya terhadap gerak benda, serta pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Oleh sebab itu, diharapkan anak-anak semua paham ya materinya. Dan adapun tugas hari ini yang harus kamu kerjakan ialah kamu kerjakan soal pada buku paket matematika halaman 9, nomor 1, 3, dan 4, serta kerjakan soal pada buku Bupena jilid 4D halaman 7. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan semangat yang baru. Terima kasih ya semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.